Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 14 Januari 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Judulnya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya ayat ini kalau dibaca dengan pelan-pelan dan teliti, kita sudah bisa mengerti artinya. Namun tidak ada salahnya untuk kita mempelajari lagi dan mempelajarinya lebih dalam. Ada dua hal penting yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mengenai analogi di ayat ini. Kita baca ayat 6a. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Analoginya di sini adalah lapar dan haus. Lapar dan haus adalah keadaan fisik, terutama perut ya, yang menuntut untuk dipenuhi. Ini adalah keadaan mendesak, Bisa dikatakan harus. Jadi kebutuhan akan makanan dan minuman ini mau tidak mau harus dipenuhi. Ya kalau tidak akan terjadi kelaparan dan kehausan yang luar biasa tentunya karena tidak makan dan tidak minum. Kalau terus-menerus ya bisa terjadi kematian. Kita tahu beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kelaparan di sebuah negara dan banyak yang meninggal oleh karena hal itu. Perhatikan. Yang dianalogikan di sini adalah mengenai jiwa atau rohani. Mengenai jiwa atau rohani yang sangat membutuhkan kebenaran. Jadi harus dipenuhi. Mau tidak mau harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya akan sekarat. Bisa-bisa rohani kita akan mati. Karena dia analogikan dengan lapar dan haus. Kalau tidak diberi makan, tidak diberi minum, sekarat, bisa mati. Demikian juga dengan jiwa atau rohani kita. Itu sangat membutuhkan kebenaran. Kalau tidak dipenuhi, bisa sekarat. Dan akhirnya matilah rohani kita. Namun, perhatikan ini. Namun, kematian jiwa atau rohani itu tidak akan pernah terjadi. Sebab pasti akan dipenuhi. Perhatikan ayat yang ke-6b. Karena mereka akan dipuaskan. Nah, jadi bagian yang kedua ini akan dipuaskan. Kita akan belajar mengenai akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Istilah dipuaskan ini dalam bahasa Yunani adalah kortastesontai. Itu sama artinya dengan dipenuhi. Jadi kalau dipuaskan, dipenuhi itu berarti menjadi kenyang dan lega, tidak dahaga lagi. Karena ini pasti ya, makanya disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena ini pasti ya, mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Intinya di sini adalah pernyataan bahwa akan ada lapar dan haus akan kebenaran. Itu sesuatu kebutuhan pokok dan itu harus dipenuhi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saudara-saudari tidak pernah lapar? Tidak pernah haus? Saya rasa tidak mungkin. Pasti pernah lapar dan pasti pernah haus. Demikian juga dengan jiwa kita. Demikian juga dengan rohani kita.
pasti akan merasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu keadaan yang pasti. Sebagaimana analoginya tadi, fisik, perut yang lapar dan haus akan makanan. Jiwa dan rohani kita pasti mengalami rasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini intinya di sini. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Ketika kita merasa bahwa ada kehausan akan kebenaran, bahwa ada kelaparan akan kebenaran dari jiwa dan rohani kita, itu jangan diabaikan. Kita tidak bisa beralasan sibuk sehingga mengabaikan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jiwa atau rohani kita terhadap kebenaran. Kalau kita membiarkan jiwa dan rohani kita dalam kelaparan dan kehausan akan kebenaran, seperti tadi saya katakan, itu bisa sekarat. Jiwa atau rohani kita ini bisa mati. Maka beri kesempatan untuk kelaparan dan kehausan jiwa kita akan kebenaran ini dipenuhi. Jangan diabaikan. Bapak Ibu, saya yakin Anda yang percaya kepada Tuhan pasti akan suatu saat akan mengalami kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Suatu saat, kalau saat ini belum mengalami, dan jangan diabaikan. Karena kalau diabaikan, maka bisa sekarat jiwa dan kerohanian kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah, ketika kita memberi kesempatan kepada kehausan dan kelaparan akan kebenaran, maka Tuhan akan memenuhinya. Tuhan akan memenuhinya. Bapak Ibu, di sekitar Anda, di meja Anda, atau di HP Anda, kan ada Alkitab. Ada Alkitab. Baca. Itu untuk memenuhi kehausan dan kelaparan jiwa rohani Anda terhadap kebenaran. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Sesibuk apapun Anda, baca Alkitab. Karena itu kewajiban kita untuk memenuhi kelaparan dan kehausan jiwa kita. Kalau ada khotbah, dengarkan. Jangan pilih khotbah ya, jangan pilih orang-orang yang berkhotbah. Kan banyak ini. Banyak orang yang memilih kalau yang khotbah si A maka dia akan dengarkan dengan baik. Kalau yang khotbah si B, si C dia abaikan. Jangan begitu. Kalau ada khotbah, dengarkan. Kalau ada khotbah, dengarkan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau ada khotbah, dengarkan. Maka yang dikatakan berbahagialah, itu akan bisa Anda dan saya rasakan. Karena kita memberi kesempatan jiwa kita, rohani kita untuk dipuaskan dengan kebenaran. Kesalahan terletak pada kita ketika kita mengalami kematian rohani. Karena kita tidak memberi kesempatan untuk dipuaskan jiwa dan rohani kita dengan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin jelaskan sedikit. Ini disampaikan di lingkungan orang Yahudi oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana mereka haus, bagaimana mereka lapar akan kebenaran. Tetapi banyak pemimpin agama mereka yang tidak memberikan kebenaran itu yang sesungguhnya kepada orang Yahudi. Maka ketika Yesus datang menyampaikan kebenaran, maka mereka berbondong-bondong untuk mendengarkannya. Demikian saat ini juga bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya saat ini. Kita merindukan untuk dipuaskan dengan kebenaran. Oleh karena masalah yang hiruk pikuk, persoalan kehidupan yang tidak pernah selesai, bahkan semakin bertambah berat, itu yang membuat jiwa rohani kita haus dan lapar akan kebenaran. Maka beri kesempatan untuk jiwa dan rohani kita dipuaskan. Sekali lagi, baca Alkitab, dengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mari kita terbuka
untuk melahap firman Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan, maka jiwa Anda dan saya akan dipuaskan dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau mempertegas akan kebutuhan kami sebagai orang percaya, yaitu kebutuhan jiwa dan rohani kami terhadap kebenaran. Dan biarlah Tuhan, kami dimampukan untuk menyediakan diri, menerima kebenaran dengan membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah. Karena saat ini, saat yang sungguh membuat jiwa dan rohani kami haus dan lapar akan kebenaran. Roh Kudus tolong kami untuk bisa menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap dipuaskan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.